warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah kelanjutan dari video seminar di SMP Negeri 171 Jakarta Timur. Nah, ini adalah sesi tanya jawab. Ada beberapa anak yang kemudian bertanya, ya. Nah, pertanyaannya seputar bullying, ya, dampaknya dan bagaimana kalau melihat bullying nih, ya. Pokoknya yang hal-hal yang seperti itu, ya, termasuk kesehatan mental. Oke, ya, demikian. Ini videonya, mari kita lihat seperti apa. Dan jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Cara melihat itu berundung atau bukan gitu? Oh, boleh, silakan. Nggak ngerasa gitu. Oh, oke. Pertama, wah, gue takut nih, apalagi ini dilakukannya keroyokan misalnya, ya. Yang dilakukan gini, kalau kamu takut, kamu tidak usah memaksakan diri menolong orang yang dibully. Tapi setidaknya kamu bilang, udah dong, mengingatkan gitu aja. Kedua, kamu kan temanmu tuh kenal, temui dia di tempat berbeda dan katakan bahwa saya nggak bisa nolong, mohon maaf gitu, tapi saya nggak setuju sama orang-orang itu. Dan kalau kamu butuh untuk curhat, butuh untuk melepaskan itu, saya bersedia mendengarkan. Jadi kamu jadikan diri kamu sebagai teman bahwa dia itu nggak sendirian. Nah, ini yang harusnya dibangun sebenarnya. Peduli sama teman-teman yang mengalami hal-hal tidak menyenangkan begitu. Nah, kalau yang peduli makin banyak, ini si pembuli dan teman-temannya pasti kalah. Itu dia akan ikut, akhirnya kita membangun sikap anti bullying. Nggak kita mengatakan, lama-lama kita jadi berani karena kita lebih banyak. Kita ngingetin, itu bully, berhenti. Yang ketiga, laporkan. Karena mereka nggak akan pernah berhenti. Jadi laporkan kepada pihak sekolah atau tim PPK di sekolah. Nah, yang kedua adalah, ini tadi kita ngeliat ini bully apa enggak tuh gimana? Pertama, lihat korbannya aja, paling gampang. Korbannya kelihatan tertekan nggak? Nah, kalau dia tertekan, dia kelihatan sedih, dia kelihatan takut. Orang takut kan kelihatan, ya. Dia cemas. Nah, berarti itu udah bully. Nah, tapi indikatornya, ya, dengarkan. Indikatornya tuh tadi 3, berulang. Jadi nggak sekali kejadiannya. Kedua, relasi kuasa si pelaku lebih tinggi. Yang ketiga, ini korban merasa tersakiti karena dia dipermalukan, direndahkan,
Nah, itu udah bully namanya. Untuk tahu tuh kayak gitu. Nah, lalu ya, tadi pertanyaan kamu ya. Kalau itu apa yang harus dilakukan gitu? Hah? Ketika lihat bully? Pernah? Berarti pernah ngelihat orang dibully? Cara menghindari kemarin juga bully. Oh gitu. Tapi kamu pernah nggak lihat orang dibully? Enggak. Oke. Nah, sekarang mau menghindari. Oke. Kalau mau menghindari gini. Atau ada yang pernah jadi korban dibully nggak? Oh banyak. Ada yang jadi pelaku nggak? Oh banyak. Oke. Sekarang atau kebanyakan orang menyaksikan tapi diam. Jangan diam. Karena kamu suatu saat bisa jadi korban. Nah, maka tadi bagaimana menghindari pertanyaannya? Yang pertama, emang milih aja teman yang bisa sama-sama tadi menghargai. Tidak berkumpul dengan orang yang tadi suka bully. Kamu pernah dengar gak kasus salah satu anak artis di sekolah mahal? Dia bikin geng. Pernah dengar ya? Gengnya itu di BSD. Gengnya itu tuh untuk masuk geng itu harus mengalami pukulan. Dipukul oleh anggota untuk lolos. Lalu kenapa anak-anak yang gak pernah mengalami kekerasan ini kok rela jadi anggota geng? Karena pertama, kan kamu lagi cari eksistensi diri. Begitu menjadi anggota geng, kamu ngerasa naik kan secara eksistensi. Kedua, dapat privilege atau keistimewaan. Pertama, kalau lagi ngantri di kantin, begitu datang nih anak-anak geng ini, antrian tuh bisa mundur. Yang ini duluan. Mereka kan pada bawa mobil, cari parkir susah. Nah, untuk anggota geng, parkirannya paling depan, mudah dijangkau, dan gak akan ada yang berani nempatin itu parkiran. Walau dia datang lebih pagi, karena nanti bermasalah sama mobilnya. Kalau dia sampai berani nempatin itu. Nah, privilege atau keistimewaan ini membuat orang pengen jadi anggota geng. Nah, untuk menghindari, jangan masuk yang kayak gitu. Karena bayangin, kamu belajar kekerasan. Saat kamu menjadi anggota geng, dipukulin dulu. Saat kamu menseleksi anggota geng, kamu mukul juga kan? Bahaya banget itu. Karena pelaku kekerasan pun punya dampak psikologi. Nah, jadi hindari yang kayak gitu. Yang kedua, sebaiknya kita juga nggak ngebully, termasuk cyberbullying. Orang foto, posting, kok itu mukanya sebelah maghrib ya, yang sebelah terang. Nah, lalu diledek-ledek, itu juga bully. Jadi jangan kita ngelakuin juga, gitu, paham ya? Nah, yang terakhir, nah, kamu daripada ngebully, lebih baik kamu berkonsentrasi sama konsep diri positif di diri kamu. Sekarang saya mau nanya, siapa yang sekarang tahu setidaknya 3 kelebihan yang kamu miliki? Siapa? Yang setidaknya kamu sudah temukan, saya tuh jago ini, hebat ini, itu. Siapa? Ada nggak? Ada? Kalau nggak ada, atau malu, atau nggak ada nih ya, perhatikan. Kamu nanti malam tulis di kertas. Pertama, yang kamu merasa kelebihanmu. Fokus pada kelebihan. Kalau kita fokus pada kekurangan, kita jadi ngebully. Karena kita merasa lebih rendah, terus dengan ngebully kita ngerasa lebih hebat. Jadi satu, fokus sama kelebihan kamu. Tulisin. Lalu sisir. Mana yang jadi hobi, mana yang jadi tujuan kamu. Sekarang kamu kelas 7 dan 8.
Nanti kamu SMA mau di mana, kuliah mau di mana, itu mulai kamu lihat berdasarkan kemampuan kelebihan kamu. Banyak orang sekarang bekerja itu tidak pada passion yang bikin dia bahagia. Padahal kalau kita bahagia, bayangin ya, saya ini hobi banget ketemu kayak gini. Saya bahagia kalau bayangkan, udah bahagia, kita senang melakukannya. Terus kamu mendapatkan penghasilan dari pekerjaan itu. Misalnya nih ya, jadi dokter. Saya nggak bahagia jadi dokter, dulu yang nyuruh orang tua saya. Nah, kamu jadi dokter sepanjang hidup kamu, terus kamu jalaninya terpaksa, bahagia nggak? Ya. Tapi misalnya kamu ingin jadi konten kreator kayak apa? Nah, nanti kelak mau menjadi selebgram, apa yang harus kamu lakuin? Sekarang itu di era kamu nanti, pekerjaan itu banyak yang hilang. Pekerjaan yang muncul tuh kayak editor, itu akan laku keras. Pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya membutuhkan kemampuan-kemampuan seperti itu. Nah, kamu arahkan. Yang ketiga adalah, kamu misalnya jago olahraga, nggak apa-apa. Olahraga apa yang kamu tekuni dan kamu suka dan bahagia ngelakuin itu lakuin. Oke? Nah, saya mau cerita tentang murid saya. Oke ya, demikian video sesi tanya jawab ya di seminar yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 171 Jakarta. Ini adalah bagian dari sebuah proses pencegahan sekolah terkait dengan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan ya. Tentu harus kita apresiasi ya sekolah-sekolah seperti ini. Oke, demikian, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.